Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini tanggal 19 Rajab 1446 Hijriah atau yang bertepatan tanggal 19 Januari 2025, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dan kita masih di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab, dan kita datang untuk tujuan yang mulia yaitu mengkaji agama atau menuntut ilmu. Semoga langkah-langkah kita semuanya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para hadirin yang Allah muliakan dan juga para pemirsa yang menyaksikan melalui live streaming, kita melanjutkan kajian kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang disusun, kitab ini disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai dosa besar yang ke-66 dari buku ini atau dari kitab ini, yaitu beliau menyebutkan dosa besar di antara yang harus kita jauhi, yaitu mengebiri hamba sahaya atau memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim dan semena-mena. Ya, mengebiri ini maksudnya seseorang punya budak, kemudian budaknya ini dibuat tidak bisa memiliki anak, ya, dibuat mantul atau dibuat apa agar hamba sahaya atau budaknya ini tidak memiliki keturunan. Ini namanya mengebiri. Ini bisa juga terjadi pada binatang seperti kucing, ya, atau yang semisalnya. Jadi kucing kalau dikebiri, itu kucing ini tidak bisa lagi beranak pinak. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan pembahasan ini dengan dalil-dalilnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 119. An-Nisa 119, yaitu Allah berfirman tentang iblis. Allah menceritakan, menjelaskan tentang iblis, yaitu dalam firman-Nya, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan tentang salah satu perilaku iblis. Iblis itu pernah bersumpah, ya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, ya, menyesatkan anak keturunan Adam. Jadi ini iblis nggak main-main. Iblis ini serius dalam menyampaikan, menjalankan misinya, menyesatkan anak keturunan Adam alaihissalam. Wala udillannahum wala umanniyannahum, dan akan kami bangkitkan angan-angan yang kosong pada mereka. Ya, jadi iblis membuat manusia itu berangan-angan. Nanti kalau saya ini begini, saya ini, jadi angan-angannya panjang. Ya, angan-angan, sekedar angan-angan tanpa disertai usaha, tanpa disertai doa, ya, atau tanpa disertai dengan jadi angan-angan cuma lamunan-lamunan kosong. Wala amurannahum, dan aku akan menyuruh, memerintahkan mereka, fala yubattikunna adanal an'am, untuk memotong telinga-telinga binatang ternak yang mereka miliki. Ya,
lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Ya, wala amurannahum, dan aku akan sungguh menyuruh mereka merubah ciptaan Allah, fala yughayyirunna khalqa, maka mereka betul-betul melakukannya. Jadi ini diantara yang dilakukan oleh iblis ketika membisik-bisiki anak keturunan Adam. Di antaranya iblis ini membisiki supaya anak Adam ini menyiksa binatang, dipotong telinganya atau dipotong bagian tubuhnya ketika binatang ini masih hidup. Ya, sehingga binatang ini cacat dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah bentuk penyiksaan. Ya, bentuk penyiksaan kepada binatang. Dan binatang merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kezaliman kepada binatang pasti akan ada pertanggungjawabannya. Sebagaimana pernah kita mendengar atau pernah membaca hadis, ada seorang wanita diazab disebabkan karena seekor kucing. Ya, jadi wanita ini dia memelihara seekor kucing, tapi kucing yang dipelihara ini nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ya, kucingnya dikurung, tapi nggak dikasih makan, minum sampai kucingnya mati. Ya, maka wanita ini kata Nabi SAW dia terancam azab di dalam neraka. Ya, jadi berbuat buruk, berbuat aniaya kepada binatang itu juga akan ada pertanggungjawabannya. Maka sebaliknya, berbuat baik kepada binatang itu di situ ada nilai pahala. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ketika ada seekor anjing kehausan, ya, maka ada seseorang kehausan. Awalnya seseorang kehausan, orang ini cari minum, tidak ada yang bisa memberi minum, tidak ada yang jualan minuman. Akhirnya orang ini nemu sumur. Dia turun ke sumur, dia minum dari air sumur. Setelah dia keluar dari sumur itu, dia mendapatkan anjing yang kehausan. Akhirnya orang ini kasihan, dia turun lagi, ngambil air sumur dengan sepatunya, dicopot, kemudian dicokot sepatunya, dia merangkak ke atas, dan dia berikan minum kepada anjing kehausan tadi. Makanya kemudian Nabi menyebutkan fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu, maka Allah berterima kasih kepada laki-laki tersebut dan Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi dari hadis tersebut, ketika kita berbuat baik kepada binatang, itu ada nilai pahala. Walaupun seekor anjing kan binatang najis, tapi tetap ada pahalanya. Begitu pula berbuat buruk, aniaya kepada binatang, pasti ada akan balasannya, karena Allah Maha Adil. Ya. Adapun dalam ayat ini tadi, iblis membisik-bisiki anak Adam agar berbuat aniaya kepada binatang yang mereka miliki, dipotong telinganya ketika binatang ini masih hidup. Ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah mengebiri. Ya. Jadi para ahli ilmu, para ahli tafsir mentafsirkan ayat ini, mereka orang-orang di zaman itu, mungkin di zaman kita saat ini kalau ada, mereka melakukan kebiri terhadap binatang-binatangnya. Jadi yang jantan itu dikebiri sehingga tidak lagi bisa beranak pinak, atau yang betina dikebiri. Kemudian Al-Hasan meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala abdahu qatalnahu wa man jada abdahu jada'nahu." Barang siapa yang membunuh hamba sahayanya, membunuh budaknya, maka kata Nabi, kami akan membunuhnya, yaitu kisos. Wa man jada abdahu, dan barang siapa yang memotong hidung hamba sahayanya, ya, menganiaya hambanya, menganiaya budaknya, kata Nabi, jada'nahu, maka niscaya kami akan membalasnya. Kata Imam Madhabi, inilah hadis yang sahih menurut penelitian beliau. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang bahwasanya walaupun itu budak atau hamba sahaya, itu tetap tidak boleh majikan atau tuan itu bertindak semena-mena. Ya, bertindak seenaknya sendiri, menganiaya, menzalimi, ya, karena namanya hamba sahaya, perbudakan waktu itu. Ya, namanya budak ini kan tetap manusia, dan manusia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qatadah meriwayatkan dari Al-Hasan, dari Samurah secara marfu',
beliau yaitu Nabi SAW bersabda, man akhsa abdahu akhsainahu. Barang siapa yang mengebiri sahayanya, ya, mengebiri budaknya, niscaya kami, kata Nabi, akan mengebirinya, yaitu dibalas oleh Nabi SAW. Ya, sebagai bentuk keadilan. Ya, Nabi menegakkan keadilan kepada orang-orang yang mengebiri hamba sahayanya. Al-Hakim mensahihkan, tapi kata Imam, tapi beliau ada kekeliruan sebuah hadis dalam masalah hukum had, dan matanya adalah sebagai berikut. Man massala bi abdihi fa huwa khurrun. Barang siapa yang menyiksa hambanya secara brutal, secara keji, maka hamba saya itu merdeka. Ya. Kemudian dalam Sahihain, dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qadhafa mamlukahu uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuduh budaknya melakukan kekejian, melakukan perzinahan, niscaya hukum had akan ditegakkan atas orang yang menuduh sampai hari kiamat. Ya. Jadi menuduh ini harus ada bukti atau ada saksi. Ya, kalau tidak ada bukti atau saksi, saksinya harus 4 orang. Kalau seseorang menuduh pihak lain berzina, itu saksinya harus 4 orang. Ya, 4 orang laki-laki yang mereka semuanya bersaksi bahwanya fulan ini telah berzina atau budak ini telah berzina. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, atau 4 ini didatangkan tapi 3 bersaksi, satunya masih ragu, saya ragu fulan berzina atau tidak, maka orang yang menuduh terkena hukuman qadhf. Ya, qadhf ini salah satu dosa besar yang sudah pernah kita bahas, yaitu menuduh orang lain dengan berzina tanpa bisa mendatangkan saksi, jumlahnya 4. Ya. Kemudian para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah akhir hadis yang dihafal dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat atau beliau akan meninggal dunia, itu Nabi sempat beliau bersabda. Apa sabda beliau? As-salata as-salata. Ya, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Nabi sebelum beliau wafat, di saat beliau sudah sakit, ya, beliau masih mengingatkan umatnya, as-salata as-salah, jagalah salat, jagalah salat. Ya, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, fima malakat aymanukum, berkait dengan budak-budak kalian. Di sini para jamaah yang Allah muliakan, ini beliau sebelum beliau wafat, beliau masih menyempatkan memberikan nasihat, yaitu tentang 2 hal. Yang 2 hal ini ada hubungannya hablum minallah dan ada hubungannya dengan hablum minan nas. Yang pertama, Nabi menyampaikan as-salata as-salah. Perhatikan salat, perhatikan salat. Ini salat ini hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittaqullaha fima malakat aymanukum, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah terhadap budak-budak yang kalian miliki. Ini hablum minan nas. Ya. Jadi dua-duanya tentunya sangat urgen, sangat penting untuk kita jaga. Hubungan dengan Allah kita jaga, hubungan dengan sama makhluk, sama manusia, itu juga kita perhatikan. Ya. Oleh karenanya tetap saat ini, di saat kita dikasih pertolongan, dimudahkan oleh Allah, kita alhamdulillah kita menjaga sholat 5 waktu, kita bersyukur kepada Allah. Karena terkadang kita dapatkan sebagian orang yang KTP-nya Islam, mereka masih menyia-nyiakan atau meremehkan terkait ibadah sholat. Ya, padahal wasiat Nabi sebelum beliau wafat itu adalah as-salata as-salah. Ya, jagalah salat dan jagalah salat. Oleh karenanya kita juga sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
ya, agar kita terus dijaga, terus diberikan kemudahan menjaga salat sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah, ya wahai Tuhanku, wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menjaga, mendirikan salat, dan jadikanlah anak cucuku, keturunanku juga menjaga salat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai ya Allah, kabulkanlah doaku. Ya. Kemudian dan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, beliau berkata, Abdullah bin Umar mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhsa'il khayli wal bahaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari mengebiri kuda dan hewan ternak. Ya. Maka di sini sudah ada larangan yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli ilmu menyebutkan, ya, mengebiri binatang, misalnya kuda atau yang semisalnya atau kucing, kalau memang di situ ada maslahat dan tidak membahayakan itu atau ada kebutuhan, itu boleh. Ya, misalnya kucing ini itu keadaannya sudah mungkin parah, sakit-sakitan. Kalau dia beranak lagi bisa mengancam nyawanya, menurut para dokter hewan yang terpercaya atau amanah. Sehingga para dokter dalam hal ini mereka melakukan tindakan, yaitu mengebiri kucing ini agar dia tidak lagi beranak pinak yang itu akan membahayakan jiwanya tadi. Maka para ulama menyebutkan hal ini boleh. Ya, tentunya dengan penelitian yang mendalam, ya, tidak asal-asalan sehingga menzolimi binatang tersebut. Ya, karena kezoliman sekecil apapun pasti akan terbayarkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Ini dosa besar yang ke-66. Ya, oleh karenanya kalau kita orangnya sibuk, kita banyak aktivitas, ya, kita tidak perlu memelihara hewan, memelihara burung atau ikan. Ya, kalau kita memelihara burung atau ikan kemudian kita lupa, teledor, tidak memperhatikan makannya dan sebagainya, kemudian burung itu mati atau ikan itu mati, ini kan kita yang repot nanti. Ya, mendingan burung itu dikeluarkan dari sarangnya. Dia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak ada burung kelaparan, kan enggak ada. Ya, mereka terbang di alam bebas, Allah sudah jamin rezekinya. Sama ikan itu kalau dibiarkan di kolam, di sungai, sudah dapat jatah rezekinya masing-masing. Tapi kalau kita mau memelihara, selama itu hewan yang boleh dipelihara, maka perhatikan masalah makan, minumnya, kesehatan binatang itu, dan kita dapat pahala di situ juga kalau kita berbuat baik kepada binatang. Kita lanjutkan.